Nah, ini ada ratunya. Alhamdulillah ratunya kelihatan ya. Tanpa ratu, koloni akan segera berangsur-angsur hilang dan menyusut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan PWM. Kali ini mau ngecek perkembangan koloni kelanceng yang sudah lama. Oke, kita langsung. Ini umur kelancengnya ini 3 bulan kurang lebih. 3 bulan di tempat yang minim vegetasi. Coba kita cek. Ini ngeceknya seperti ini, bisa yang seperti ini ya, pakai botol air mineral. Nah, ini penting ya, pakai botol air mineral, terus ditaruh di depan pintunya. Nah, berhubung ini saya sendirian, jadi ya radaan susah ini, terus diketok-ketok ya, biar semua kelancengnya keluar masuk ke botol, biar nggak ada pertikaian satu sama lain dari kotak satu ke kotak lain. Oke, kita cek. Kita ambil dulu yang kotak yang kosong ini untuk memancing dia, memancing agar tidak ke kotak-kotak yang lain. Ini cara yang kedua ya, seperti ini. Ini lumayan ini hasilnya, koloni nggak ada yang berantem dengan kotak-kotak lain, koloni-koloni lain. Kita cek perkembangannya. Ini 3 bulan vegetasi minim ini di lokasi saya ini, bro. Lah ini kita cek. Soalnya kalau di vegetasi yang melimpah itu 3 bulan ya bisa menghasilkan madu sih. Ini koloni Levi Chef, ini 3 bulan ini umurnya, ini kurang lebih ini. Kita cek. Ini asal mulanya ini banyak. Dapat madu itu hampir 100 mili hampir. Ini jenis Levi Chef itu udah bagus ya. Kalau jenis yang lainnya seperti Itama itu lebih, apalagi vegetasi melimpah, bisa sebulan itu bisa 2 kali panen. Untuk jenis Itama vegetasi melimpah. Nah, ini untuk pengetahuan rekan-rekan pemula. Untuk senior-seniorku, mohon maaf jika ada kekeliruan. Nah, ini menunjukkan koloni itu sudah mapan, sudah ada telur baru, sudah ada telur tua. Nah, itu yang hitam-hitam bulat-bulat itu bekas sarangnya yang dahulu. Nah, asal mulanya ditaruh di sini. Nah, sekarang telur-telurnya udah menetas semua, dia pindah ke depan pintu, ke belakang pintu, ke depan pintu, mendekati pintu. Lah, ini malah ada telur calon ratunya ini. Kok bisa ya ada calon ratunya? Ini karakter kelanceng ini kurang tahu saya, jenis Levi Chef dan yang lainnya itu. Untuk senior yang udah lama membudidayakan ya paham. Nah, itu kantong madunya ada beberapa itu bulat-bulat kecil ya. Oke. Nah, ini bipolen, polen untuk makanan si lebah yang baru menetas.
Oke, kita tutup, kita cek aja dulu yang lain. Kita cek. Oke, kita ambil yang kotak kosongnya dulu. Nah, kita ambil, kemudian kita kembalikan lagi. Oke, nanti dia yang berhamburan itu akan balik lagi. Kalau tidak dikasih kotak kosong di tempatnya tadi, pasti kembalinya ke kotak-kotak yang lain. Nanti ada pertumpahan darah malahan di situ. Ya, bro. Oke, kita cek lagi yang satunya ini. Caranya sama, kita taruh kotak kosong di tempat tadi. Nah, kita ambil, kemudian kita taruh kotak kosong. Ini bermanfaat kalau mau mengecek atau memanen, ini bagus seperti ini. Kita cek dalamnya itu seperti apa. Ini kotak yang satu ini koloninya itu dulu saya mendapatkannya itu super banget ini. Koloni super. Ini nggak tahu sekarang ini. Ya udah mapan juga ini, udah ada telur baru dan telur tuanya udah pindah juga. Nah, asal mulanya di situ telur-telur saya tempatkan. Nah, ini ada madu malah sedikit, hanya 2 titik. Ini untuk perkembangan dia sendiri, tidak bisa untuk dipanen. Soalnya lokasi juga minim vegetasi, bro. Kalau di daerah-daerah yang banyak vegetasi melimpah ya panen raya terus setiap 1 bulan sekali atau lebih kurang malahan. Untuk perkembangan koloni juga cepat. Di sini itu lama. Ini ada 2 titik madu buat cadangan mereka makan juga. Nggak bisa saya panen ini. Untuk perkembangan dia ini asal mulanya koloni banyak banget. Ya yang namanya hewan ada nyawa itu pasti dia akan mati juga. Nah, ini polen makanan dia, kita lihat. Nah, ini polennya udah lama ini. Polen pertama ini saya dapat ya polen ini. Enggak saya ambil polennya, saya taruh aja di dalam lagi kotak buat makanan si lebahnya, lebah muda. Lain alhamdulillah, nah, ada telur-telur baru. Ini telur yang udah tua mau menetas. Ini juga ada telur barunya lagi. Ratunya gimana ini? Ini enggak bikin calon ratu ini, yang ini kayaknya. Mulanya itu padat itu. Kotak ini ukuran 20 persegi itu padat sekali. Berhubung udah menetes semua ya berkurang, jadinya longgar. Kita ambil lagi kotak kosong, kita taruh lagi kotak yang aslinya di tempat yang sama. Nah, dikembalikan. Ini efektif cara ini ya, bro. Ini untuk master pembudidaya kelanceng ya udah paham. Untuk pemula yang belum paham itu, dulu itu saya walah kok ada mati gitu, ada serang menyerang, ternyata ya belum tahu ilmunya. Ya biasalah orang pemula itu kalau belum tahu ilmunya ya masih berantakan. Nah, udah pada masuk yang dari luar ya, itu aman ya, enggak ke kotak-kotak yang lain dia. Oke,
Kita cek lagi untuk kotak yang satunya. Dulu itu pertama kali saya mengambil kelanceng itu, wah pokoknya gagal total. Saya kira itu seperti cerana, kalau ratu tidak segera ditangkap itu kabur, ternyata enggak. Ternyata jenis ini beda, soalnya pemula, jadinya ada 3 itu dulu enggak berhasil semua. Gagal total semuanya, 3 kotak kelanceng. Soalnya di tanah dulu saya ngambilnya, sama di pondasi. Lah ini juga super ini dulu koloninya ini. Kita cek keberadaannya ini. Semoga ratunya masih. Tanpa ratu itu ya musnah koloni ini. Lah ini yang ada itu apa itu namanya, kayak akar-akarnya itu dulu itu ada di situ. Telur-telurnya banyak banget. Sekarang udah nggak ada, kosong karena udah menetas semua. Nah, udah menetas, udah mengganti telur-telur baru. Ini dapatnya itu soalnya dari perkebunan kelapa, banyak perkebunan kelapa, jadinya ya untuk madu itu ya melimpah lah. Kalau di sini kan, di rumah ini kan nggak ada perkebunan, jadinya ya mengandalkan mengandalkan nektarnya Alam Toro itu sama serbuk sarinya Alam Toro. Nah ini alhamdulillah udah bikin lagi. Pasti dia akan pindah ke dekat pintu ya. Kenapa ya ini ya, untuk senior kok bisa ya. Lah itu ada ratunya, alhamdulillah kelihatan. Si ratu sedang mau bertelur, mencari tempat-tempat yang masih kosong untuk dia teluri. Lah itu si ratu. Jangan lupa untuk rekan-rekanku semua, salam satu hobi. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komennya ya jika ada pertanyaan. Untuk pemula ataupun seniorku yang udah lama membudidayakan kelanceng, untuk mengoreksi saya gimana letak kesalahan saya. Kita belajar dari sini ya bosku. Ini keberadaannya, alhamdulillah ada telur muda. Ini membuktikan bahwa kelanceng udah aman, nyaman, menetap di kotak yang sudah ada. Kalau vegetasi melimpah ya bisa dipanen. Sayangnya ini untuk perkembangan koloninya aja ya kurang vegetasinya, jadi nggak ada madu, nggak bisa dipanen juga. Kita lihat ya. Untuk rekan-rekanku saya sarankan untuk yang pemula itu ya alangkah baiknya ya kalau mau coba-coba budidaya kelanceng itu ya kelanceng yang jenis ini, Levi Chef ini mudah. Kalau yang di daerah rekan-rekan banyak yang jenis lain ya bolehlah jenis lain, tapi lebih sulit, kata senior. Tapi kesulitan itu bisa dipatahkan dengan kita mempraktekannya. Jangan nggak cuman teori, kata si ini, kata si itu, dari sini dari situ itu seperti ini, nggak bisa seperti itu. Kita kalau nggak terjun itu nggak bakal bisa tahu bagaimana sebenarnya di lapangan itu seperti apa. Kalau cuman teori itu ya nggak cocok sih menurut saya. Teori doang nggak ada
gerakannya, ada itu ya nggak cocok. Mending dipraktekkan, walaupun gagal itu dipraktekkan agar tahu, oh ternyata budidaya kelanceng itu seperti ini, biar tahu kalau ada orang yang bohong itu bisa menjawab, wah bohong ternyata ngomongnya gitu. Budidaya kelanceng itu seperti ini. Kita belajar dari kelancengnya itu sendiri, bagaimana karakter kelanceng itu seperti apa, di daerah yang minim vegetasi itu seperti apa, biar tahu. Di daerah yang banyak vegetasi juga seperti apa, biar tahu, biar nggak teori saja. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini, BEEPOM. Salam satu hobi untuk saudara-saudara, rekan-rekan, senior-seniorku. Wassalamualaikum.